Fonjoy. Yes, ini figur sempat ngetren dan jadi alternatif buat collectors DC ya. Tapi gue menemukan nggak semua line up di Fonjoy itu bagus dan kalian harus hati-hati pilih yang mana ya. Dan apakah brand ini memang worth it atau malah sebaliknya? Let's get into the video. Oke, selamat datang kembali teman-teman di Play and Post ya. Jadi figur kali ini yang mau gue bahas itu adalah Fonjoy Batman 1/9 gitu ya. Dan kenapa gue bahasnya ini telat banget gitu? Karena sebenarnya ini janji gue di TikTok gue ya gitu. Dan by the way gue punya TikTok gitu, jadi nanti ada linknya di deskripsi video di bawah. Teman-teman boleh bantu follow dan likes-nya gitu ya, support gue di situ. Nah anyway, Fonjoy itu sebenarnya gue males bahas ya, karena udah banyak lah di luar sana. Cuman kayaknya buat subscribers gue perlu tahu kalau merek ini tuh nggak semua lininya bagus ya gitu. Jadi kalau Batman itu dia punya banyak lini. Di situ ada Batman yang BVS, Batman versus Superman, terus ini yang si Justice League, terus ada lagi The Batman-nya Robert Pattinson juga. Dan dia punya banyak lagi lainnya lah ya, lininya Justice League dan ada Jokers-nya juga gitu. Tapi kayaknya agak problem ya di brandnya gitu, karena ada QC yang bagus dan ada yang jelek gitu. Secara harga sama semua, jadi itu mengganggu gue lah istilahnya gitu ya. Gue nggak pengen orang-orang tuh salah beli gitu, mana lini yang bagus. Nah anyway, gue dapat ini sekitar 499.000 di offline store dan waktu itu ada diskon, jadi sekitar 450.000-an gue dapet. Dan first impression gue, karena harganya lebih murah dari Marvel Legends ya, dari boxnya sendiri itu udah lumayan bagus ya gitu. Dia agak niat lah pakai magnet kayak gini lah ya gitu. Jadi nanti magnet ini terus lu buka baru ada figurnya. Nah setelah lu buka boxnya nanti lu dapat 2 tray kayak gini ya. Satu yang buat untuk figurnya sendiri dan sisanya tuh ada aksesorisnya gitu ya. Aksesorisnya lu dapat 4 pair tangan sama 2 lagi yang udah nempel di figurnya. Terus ada 2 batarang sama si grappling gunnya gitu ya. Nah ini kosong nih karena standnya jujur gue hilang ya, gue lupa taruh mana, karena itu gue pakai sekali, gue coba pakai tapi gue taruh di mana entah lupa, nanti gue cari lagi, tapi gue upload di post YouTube aja ya gitu ya. Nah untuk figurnya sendiri, jujur first impression gue tuh miss gitu ya, karena memang dari bagian head sculpt-nya dulu ya yang gue perhatikan. Ini gue zoom in dikit gitu ya. Of course head sculpt-nya dulu yang gue perhatikan banget ya. Kenapa? Karena itu yang menentukan apakah figur ini tuh beneran bagus atau cuman FOMO aja nih brand gitu, ngikut-ngikut CD Toys, yaitu kualitas tinggi tapi harganya murah gitu ya. Nah kalau kepala udah ke checklist lah gitu ya, udah bagus dan segala macamnya rapi lah gitu ya. Kalau lo lihat dari belakang sampai depan tuh rapi, cuman memang ya di sini ada sedikit seam line-nya gitu ya. Mungkin kayak sisa plastik yang di mold jadi satu gitu, which is masih nggak masalah. Yang gue suka itu matanya ya, jadi impressionnya dia, expressionnya dia itu kelihatan garang banget gitu lah, dan kelihatan bagus gitu untuk figur seharga di bawah 500.000 lah ya gue bisa bilang. Nah kalau untuk sculpting kostumnya, suitnya itu menurut gue hampir sempurna ya gitu, karena soft apa ya istilahnya, matte finish, terus dia warnanya gelap banget. Dan ini membedakan antara si Batman Justice League sama si BVS gitu. Kalau BVS tuh abu-abu agak lebih terang lah gitu ya. Terus warna goldnya dia juga subtle banget gitu ya. Warna goldnya nggak ngejreng gitu, tapi dia agak ada warna bronze-nya dikit. Jadi kalau di secara estetika warna gold dan suitnya itu nyambung gitu. Nah gue kurang perhatiin ya, kalau di Justice League itu gue nonton yang pertama sama yang si Snyder Cut version itu memang ada perubahan di grading videonya lah, jadi emang nggak bisa ditentuin, dinilai secara langsung gitu ya, apakah yang akurat itu yang mana gitu. Cuman apa yang ada di figur ini yang gue nilai itu so far bagus ya gitu ya. Cuman yang gue nggak suka itu dari kakinya sini gitu. Kaki ini menurut gue entah kenapa kayak kurang tajam gitu ya. Kurang apa ya, atasnya tuh udah niat nih. Lu kalau lihat sculptingnya dia ini kayak kelihatan banget, timbul banget. Cuman kakinya tuh agak males gitu, kayak dia ya udahlah kaki doang gitu istilahnya ya gitu. Tapi dia ada bronze atau goldnya dikit di sini gitu. Jadi ya nice lah untuk paintingnya ya gitu ya. Terus juga dia kasih lu cape-nya ini wired ya guys ya. Jadi lu bisa display, ini gue zoom out lagi. Lu bisa display sesuai yang lu mau. Gue langsung masuk ke artikulasi ya gitu. Untuk artikulasi, pertama dari kepala, dia cukup oke ya gitu. Naik turunnya, gue zoom in lagi.
naik segini, turun segini. Nah, dia tidak ada neck joint-nya gitu. Jadi ini apa ya, istilahnya tuh bed apa ya, gue lupa namanya, tapi dia tuh nyatu ya, kayak si Batman-nya yang zaman dulu, gue lupa siapa lagi nama aktornya. Tapi anyway, untungnya dia di sini bisa gerak gitu ya. Dan menurut gue walaupun nggak ada lehernya tuh cukup oke gitu, karena Batman tuh menurut gue nggak terlalu yang harus pose ekstrim. Kalau gue sendiri personal ya, gue ngedisplay Batman itu selalu yang pose-pose yang cool-cool gitu loh, yang misterius dan gelap gitu, terus apa namanya, kelihatan karismatik lah. Itu yang aim gue untuk display Batman kayak gitu. Jadi gue no problem di situ. Lalu untuk torsonya, dia kebagi dua ya. Jadi satu ada di torso atas, dia mentok ke belakang segini, turun segini gitu ya. Nah, terus di apps-nya lu bisa turunin lagi dikit banget, tapi ngebantu sebenarnya gitu. Jadi bisa segini, bisa ke belakang segini. Nah, yang bagus memang dia tuh gap-nya minim ya gitu, ketutup sama si apa namanya, torsonya sini. Jadi dia nyatu lah istilahnya. Ini yang bikin gue jatuh cinta tuh ininya gitu ya. Terus sama logo si Batman-nya itu walaupun di kamera tuh nggak begitu kelihatan, tapi sebenarnya ini lebih gelap gitu. Jadi kalau lu lihat aslinya sebenarnya ada perbedaan warna antara logo sama si badannya. Terus untuk tangannya gitu ya, tangannya dia bisa ke sini, datar ke samping ya. Terus bisa turun juga, muter 360 harusnya gitu. Cuman ketutup sama si cap-nya, gue nggak bisa muterin. Dia ada butterfly joint-nya dikit banget sebenarnya. Ya ini si part ini ya, itu sebenarnya untuk nutupin gap-nya aja sih menurut gue. Butterfly joint-nya nggak berfungsi sama sekali, dikit banget lah gitu ya. Jadi itu ya ada minusnya di situ. Di sini ada arm swivel-nya, jadi lo bisa putar dikit ke sini. Terus untuk joint tangannya dia mentok segini ya, dia masih oke lah gitu, karena ini memang bulky ya guys ya, jadi gue maklumin lah gitu. Terus dia juga ada material warna yang beda di sini, agak gunmetal tapi gelap banget, jadi masih nyambung sama suitnya, which is bagus. Terus untuk tangannya seperti biasa lah ya, dia ball joint, jadi bisa keluar masuk kayak gini. Nah, di satunya juga sama. Terus untuk kaki ini bisa lo turunin dikit, maju ke depan sekitar segini. Terus dia bisa tekuk, ini ada double joint nih. Double joint-nya bisa segini, which is okay. Dan ini ya kayak Marvel Legends lah ya. Gue kurang suka nih pads-nya gitu, karena ini kasar ya gitu. Ini tuh kalau lo lihat, ini gue zoom lagi deh ya. Teksturnya tuh ngikutin sebenarnya. Cuman entah kenapa, gue feelingnya tuh kayak knee pads-nya tuh kayak 3D printed gitu loh. Bukan karena sculpting gitu. Cuman ya udah lah, karena double jointed ya udah. Cuman ketika ditutup jadi lurus gini itu masih bagus gitu, karena nyatu lah. Cuman di bagian belakangnya ya kelihatan banget. Ya wajar lah gitu ya, untuk figur-figur kayak Zedetos kan juga gitu ya. Cuman ini untuk Fonjoy gue nilai cukup oke ya gitu. Terus sisanya di sini ada ankle pivot-nya, lu bisa maju mundur juga, ada ya copot. Oke, ini ada ankle pivot ya gitu. Lu nggak bisa force terlalu kenceng ya gitu, paling segini lah. Kalau nggak dia copot. Terus dia ada toe hinge-nya. Toe hinge ini agak nggak guna sih sebenarnya, karena dia nggak rapat ya gitu, jadi gue kurang suka lah. Dan bagian belakangnya tuh cukup nice ya, walaupun ketutupan sama cape, dia perhatiin juga detailsnya gitu. Detailsnya nggak kalah bagus sama yang depannya. Dan ini yang gue suka nih, kayak ada kerut-kerutan kostumnya ya gitu. Ngomongin cape-nya sebenarnya bagus apa enggak ya, ini bahannya itu kayak campuran kain apa ya, parasit, tapi balik ini parasit ya, kayak gue nggak tahu nih bahan apa ya, gue bukan untuk menjahit soalnya, jadi gue nggak ngerti. Cuman ini udah pre-fold gitu, jadi memang ada garisnya gitu, kelihatan kayak sayap kelelawar gitu ya. Nah itu udah dari pabrikannya kayak gini lu dapet. Terus jahitannya sih rapi banget ya sebenarnya gitu. Terus bahannya itu juga ya gue bilang tadi ya, kayak kulit sintetis gitu tuh, lu bisa lihat teksturnya lah ya gitu. Terus dia itu juga ada tekstur kayak jahitan bukan virtual apa ya, ini jahitan yang kayak dicetak gitu loh guys, kayak ada kayak dia punya moldnya untuk ngecetak si kainnya itu supaya jahitannya tuh ada jahitan ekstra gitu, padahal ini nggak dijahit gitu, jadi cuman kayak motif aja gitu ya.
Jadi cukup bagus ya. Terus wire-nya juga kuat, ngopangnya, dan lu bisa pose-posein. So far sih gue pose cukup bagus ya gitu, nggak yang awkward gitu ya. Jadi nilai plus lah ya buat si FontJoy gitu. Buat aksesorisnya yang pertama lu pasti dapat grappling gun-nya gitu. Grappling gun-nya ini gue zoom lagi ya gitu. Ini cukup detail ya gitu. Jadi dia ada beberapa paint job-nya gitu. Di bagian tangannya dia agak coklat tapi gelap banget ya. Terus di bagian metal-metal ini dia pakai silver metal gitu, cukup menyala gitu ya. Terus ini baru warna hitam sebenarnya tapi dikasih dry brush warna silver gitu. Jadi kelihatan kayak udah used gitu ya. Terus di baliknya dia ada detail saya lagi kayak gini. Sculptingnya tuh bagus sebenarnya gitu. Next lu juga dapat 2 batarang ya. Batarangnya ini ya oke lah ya, standar lah gitu. Tapi ini cukup tebel loh surprisingly. Jadi bahannya sih awet ya. Dia nggak terlalu soft gitu. Dan ini cukup tajam. Jadi kelihatan bagus ya, kelihatan kayak buat adult collectors gitu loh. Warnanya juga sama banget sama si sabuknya tadi yang gue bilang. Jadi dia nyatu lah gitu ya, bagusnya. Dan ini lu nanti dapat tangan yang bisa gripping ini. Nah, dari tadi kan gue udah bahas tentang si nilai plusnya ya, sama apa ya, aksesorisnya gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih minusnya gitu ya? Yang gue rasa minusnya itu cuman di ini ya, jangka panjangnya ya. Di figur tuh gue dapat udah hampir 6 bulanan. Gue cuma display aja ya, nggak gue main-mainin gitu. Karena memang ini estetikanya untuk display gitu, bukan buat di pose-posein gimana banget. Tapi ini ya guys ya, jadi gue ngerasa di join kakinya ini udah mulai agak loose ya gitu, dibanding sama yang satunya gitu. Dan ini udah mulai loose juga. Kalau lu pertama kali dapet tuh nggak kayak gini sebenarnya. Ini udah mulai loose nih, gue nggak tahu kenapa ya. Cuman itu gampang di fix lah. Tapi ya again ya, gue selalu scoring right out of the box ya gitu. Kalau tangannya itu jauh lebih seret gitu, sama ini juga seret, semuanya seret. Bagus lah semuanya, cuman kakinya aja gitu. Dan itu cukup krusial ya, karena kalau lu kakinya aja loose, gimana lu mau display dia dengan bagus gitu menurut gua. Actually gue mau compare ini ya sama si Batman yang versi BVS, dan ini sama-sama FontJoy ya by the way. Jadi yang pertama kali gue beli tuh ini, terus karena gue lihat lumayan bagus gitu ya, jadi gue nyusul lah beli yang si BVS gitu. Karena BVS tuh ada aksesoris yang gue demen banget, yaitu si mulutnya ini gitu. Nah lu bisa lihat ya warnanya tuh beda ya guys ya, yang BVS tuh lebih terang gitu. Dan ini kalau lu tanya cape-nya kemana, cape-nya udah gue mutilasi. Reasonnya kenapa? FontJoy yang ini jangan lu beli, ini gue bilang ini figur sampah banget. Di luar sculpt-nya yang oke lah ya sebenarnya, cukup bagus. Tapi lu lihat ya, ini tuh udah copot sampai gue ganjel dulu sementara karena nanti mau gue lem gitu ya. Memang ini udah mau gue mutilasi aja figurnya. Terus right out of the box gitu ya, begitu gue dapet ini yang terjadi tuh. Ini tuh sampai gue sumpel lagi pakai kayak semacam tape gitu supaya ngisi dulu dia lebih gede gitu ya, supaya dia rapet di join yang bola di dalamnya sini. Tapi nggak nolong ya guys ya tuh. Jadi lu udah bayar segitu harganya, lu dapat kayak gini sampah ya gitu loh. Dan kaki-kakinya juga udah mulai loose ya gitu. Jadi gue baru notice ternyata di Reddit pun juga banyak orang yang komplain soal si BVS ini gitu. Jadi kalau lu mau ambil, jujur lu ambil yang JL aja, Justice League punya. Ini nggak usah, kecuali lu memang mau spend 400.000 cuman untuk aksesoris kepalanya yang juga jelek gitu ya. Gue nggak tahu apakah punya gue doang, atau kopi gue doang ya maksudnya, atau yang lain juga mengalami hal yang sama gitu. Karena ini ya gitulah, kurang bagus ya gitu. FontJoy gue agak kecewa sih, dan itu jadi ketakutan gue untuk beli lini-lini lainnya gitu. Kecuali terakhir tuh ada Superman yang David Cornsworth, itu mungkin oke lah gitu ya, karena head sculpt-nya bagus banget. Cuman di antara dua ini gue saranin lu beli yang ini gitu. Oke, sekarang langsung ke scoringnya aja ya. Jadi untuk playability-nya sebenarnya tuh dia cukup punya banyak potensi ya. Bedanya kalau misalkan Marvel Legends, gue tuh lebih nggak worried gitu kalau untuk main-mainin. Tapi kalau ini tuh gue cukup worried karena ada umurnya kayak nih join-joinnya gitu ya. Jadi secara playability gue kasih dia 6/10 gitu ya. Terus untuk possibility-nya, sebenarnya possibility-nya cukup oke gitu ya, untuk sebuah Batman gitu ya. Gue nggak akan pose ekstrim, jadi menurut gue personal dia worthy untuk dapat sekitar 7,5/10. Lalu untuk kualitinya gitu, kualitinya sendiri untuk harga segini ya guys ya, again ya gitu. Jadi cukup bagus banget lah untuk sculptingnya. Terus habis gitu untuk si
bahan dari kitnya, pemilihan catnya, terus habis gitu untuk detailing-detailingnya. Jadi secara quality-nya itu gue kasih dia 8/10 ya, gitu. Nah untuk final scoring gue bisa kasih dia 7,5/10 ya. Jadi not great tapi not terrible gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau lu ada duit ya, atau lu lagi nyari apa ya, figur yang agak budget gitu ya. Sebenarnya ini tuh masuk figur budget ya gitu, dengan kualitas kayak gini menurut gue. Jadi kayaknya masih layak untuk dibeli. Tapi inget yang versi JL ya gitu, jangan yang BVS. Jadi itu aja guys untuk review singkatnya ya tentang si FontJoy ini. Jadi kalian bisa menimbang-nimbang sendiri, kalian pengen ambil ini atau enggak gitu ya. Tapi gue udah menyampaikan kejujuran gue soal figur ini gitu. Apa yang bagus, apa yang kurang gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah subscribe di gue. Gue mohon bantuannya untuk share ke teman-teman dan subscribe juga. Terus gue juga ada TikTok, mungkin kalian bisa follow di situ. Dan banyak yang bertanya-tanya link belinya di mana. Mungkin nanti suatu saat gue akan kasih linknya gitu ya. Gue lagi mencoba untuk mencari juga yang trusted buat kalian gitu. Jadi no worries buat itu. Kalau kalian nemu duluan ya silahkan gitu ya. Jadi itu aja dari Play and Pause kali ini. So terima kasih ya semuanya. We will see you in the next video. So keep playing, keep posting, and see you guys. Bye bye.